안에서 뭐라고 얘기를 할 수가 없네요. 일단 에릭 회장님하고 좋은 뜻으로 좋은 얘기를 많이 나눴기 때문에 아마 계약 연장은 분명히 할 것 같습니다. 아마 쭉 지켜봐 주시. Sintayong, ini cara satu-satunya timnas Indonesia lolos Olimpiade Paris 2024. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Pelatih timnas Indonesia U23, memaksimalkan kesempatan terakhir untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Bermain di playoff Olimpiade, timnas Indonesia U23 akan bertemu dengan Guinea U23 di INF Clairefontaine, Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Pada pertandingan ini Sintayong optimis kesempatan terakhir masih menjadi milik timnas Indonesia U23. Laga ini akan berbeda karena kami akan fokus untuk mendapatkan tiket Olimpiade nanti, kata Sintayong dalam wawancara daring, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Sintayong mengaku akan mengabaikan isi pertandingan. Baginya, yang terpenting bagaimana Marcelino Ferdinandes mengisi slot terakhir di Olimpiade Paris 2024 ini. Saya tidak memikirkan isi pertandingan, tapi bagaimana kami mendapatkan tiket Olimpiade. Bisa saja berubah isi pertandingan besok, tegas pelatih asal Korea Selatan ini. Berbeda dari pertandingan di Qatar, kini timnas Indonesia U23 bermain tertutup tanpa penonton. Meski tanpa kehadiran supporter yang setia mendampingi, Sintayong percaya tak akan berpengaruh mengingat Guinea pun memiliki situasi yang sama. Memang tidak ada tetapi situasi yang sama buat Guinea. Mungkin paling banyak 100-150 supporter yang bisa masuk untuk mendukung timnas asing-masing, kata Sintayong. Ini situasi yang adil untuk Indonesia dan Guinea jadi mau tidak mau kita harus bisa melawan, kata Sintayong, HP. Keluh kesah Sintayong soal Ridho dan Hubner. Justin Hubner dan Rizky Ridho absen membela timnas Indonesia U23. Pelatih Sintayong menyayangkan hal ini, karena tidak sering Indonesia berpeluang ke Olimpiade. Garuda muda tanpa Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan Hubner jelang jumpa timnas Guinea U23 pada playoff Olimpiade Paris 2024, Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024. Absennya tiga pemain itu membuat Indonesia krisis bek tengah. Hubner tidak dilepas Cerezo Osaka yang akan bertanding di J1 League 2024 dalam waktu dekat. Cerezo akan menjamu Vissel Kobe pada pekan pertama J1 League pada Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2025. Elkan Bagot kabarnya juga tidak dilepas klubnya, Bristol Rovers. Untuk Justin memang tidak dilepas oleh Cerezo Osaka. Saya mengerti keputusan klub, jadi saya sangat sedih dan menyayangkan karena tidak dilepas, kata Sintayong saat memberikan keterangan. Timnas Indonesia tidak sering berpeluang lolos Olimpiade. Apalagi tahap ini kesempatan terakhir untuk lolos Olimpiade, ujarnya menambahkan. Sintayong pun harus meramu taktik untuk menyusun lini belakang Indonesia. Dengan pemain seadanya, Indonesia harus bisa memaksimalkan skuad tersisa untuk menahan gempuran Guinea. Untuk Ridho karena kartu merah jadi dilarang dalam 2 pertandingan jadi dalam pertandingan ini juga dia tidak dibolehkan bertanding, ucap Sintayong. Mereka bisa main di Liga Italia. Keren, Roberto Mancini puji 4 pemain timnas Indonesia U23. Pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, memuji 4 pemain timnas Indonesia U23 yang tampil di Piala Asia U23 2024. Bahkan, Don Mancio menyebut keempat pemain tersebut bisa main di Liga Italia. Pujian itu dilontarkan Mancini saat menyaksikan laga timnas Indonesia U23 versus Irak pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024, Kamis, 2 Mei 2024. Arsitek yang membawa timnas Italia juara Euro 2020 itu hadir di tribun Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Dia ditemani Fausto Salzano, asisten pelatih timnas Arab Saudi.
Pujian Mancini kepada 4 pemain Garuda Muda disampaikannya kepada Hamdan Hamedan, staf ahli Kemenpora RI yang duduk bersebelahan dengan sang legenda. Saat Timnas Indonesia U23 melawan Irak, alhamdulillah saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan Mr. Roberto Mancini dan Mr. Fausto Salzano. Setidaknya selama 90 menit pertama jalannya pertandingan, tulis Hamdan di akun Instagram pribadinya, @hamdanhamedan, Minggu 5 Mei 2024. Di tengah atmosfer yang kurang kondusif, izinkan saya berbagi isi diskusi saya dengan beliau-beliau sebagai motivasi dan inspirasi yang positif. Poinnya adalah bahwa kita harus bangga dengan timnas dan para pemain kita, ujarnya lagi. Dalam tulisannya, Hamdan menyebut fakta bahwa Indonesia sudah sampai ke level playoff Olimpiade Paris 2024 adalah capaian yang luar biasa. Adapun kekurangan yang ada, marilah kita serahkan kepada tim kepelatihan kita yang kompeten dan mumpuni, tuturnya. Dalam unggahannya itu, Hamdan juga membagikan isi percakapannya dengan Mancini dan Salzano. Hamdan menjelaskan, kedua sosok itu mengomentari performa Timnas Indonesia U23. Secara umum, Indonesia bermain baik, tutur Mancini. Mancini juga menunjuk 4 pemain Garuda Muda yang menurutnya sangat menonjol dalam pertandingan tersebut. Nomor 7, Marcelino Ferdinand. Nomor 10, Justin Hubner. Nomor 6, Ivar Jenner. Dan nomor 23, Nathan Joaon. Boleh kamu bantu saya menuliskan nama-nama mereka, kata Mancini. Kemudian, Hamdan membantu menuliskan nama-nama pemain tersebut ke catatan Salzano. Lebih jauh, Hamdan bertanya kepada Mancini dan Salzano, apakah keempat pemain tersebut dapat bermain di level Serie B Liga Italia saat ini. Dia menyebut Serie B karena berpatokan dengan bek Timnas Indonesia, Jay Ides, yang bermain di level tersebut bersama Venezia. "Iya, saya pikir bisa," Mancini menjawab. Dalam unggahannya tersebut, Hamdan seolah ingin menyentil beberapa pihak yang terlalu berlebihan menghujat pemain Timnas Indonesia U23 usai kalah 1-2 dari Irak di laga tersebut. Diskusi ini semakin menguatkan fakta bahwa timnas kita semakin baik. Fakta bahwa kita adalah tim termuda menegaskan potensi dahsyat para pemain kita ke depan, kata Hamdan. Percayalah, bismillah kita terus dukung dan doakan sampai Garuda mendunia, ucapnya lagi. Respon Ivar Jenner dan Justin Hubner usai dipuji Roberto Mancini. Dua pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Justin Hubner, memberi respon usai mengetahui mendapat apresiasi dari salah satu pelatih kenamaan Roberto Mancini,